Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia izin mempresentasikan tentang budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia strategi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7, saya Nesa Imanitaki. Saya Pradita Yuwana Risma. Dan saya Zia Syaira Irawan. Baik, selanjutnya adalah berikut daftar isi yang kami akan paparkan materi di slide selanjutnya. Pertama adalah konsep budaya organisasi, kedua adalah fungsi budaya organisasi, yang ketiga adalah pengembangan budaya organisasi, yang keempat adalah perubahan budaya organisasi, yang kelima adalah dasar manajemen sumber daya manusia strategi, dan yang terakhir adalah strategi pengembangan organisasi dan hubungan dalam pekerjaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep budaya organisasi. Konsep budaya organisasi ini mengacu pada nilai-nilai, norma, keyakinan, dan praktik-praktik yang mendefinisikan identitas dan cara kerja suatu organisasi. Hal ini adalah cara orang-orang dalam organisasi berinteraksi, bekerja sama, dan beradaptasi terhadap lingkungan mereka. Budaya organisasi ini adalah suatu konsep yang sangat bervariasi, terbukti dari adanya sekian banyak definisi yang sangat berbeda-beda yang dapat ditemukan dalam perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep budaya organisasi menurut segmen. Terdapat 5 kelompok pendekatan, pandangan, atau konsep dalam mempelajari budaya. Antara lain yang pertama adalah pendekatan evolusi, yang kedua pendekatan partikularisme, yang ketiga pendekatan fungsionalisme, yang keempat ada pendekatan materialisme kultur, yang kelima ada pendekatan idealisme kultur. Dan berdasarkan pendekatan idealisme kultur ini terdiri dari 4 aliran yang berpengaruh terhadap perilaku organisasional dan menimbulkan 3 pendekatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pandangan holistis. Jadi pandangan ini mengikuti pikiran-pikiran yang dicetuskan oleh Benedict, Kroeber, dan Kluckhohn yang memadukan seluruh aspek kognitif, emosi, perilaku, dan benda-benda ke dalam satu kesatuan budaya sebagai suatu totalitas atau keseluruhan, baik mencakup perilaku, pikiran, atau nilai-nilai yang membedakan suatu organisasi terhadap organisasi lainnya. Yang kedua adalah pandangan variabel. Pandangan ini lebih memfokuskan pada ekspresi budaya yang dapat disimak dalam bentuk verbal dan perilaku disikal atau praktik. Merupakan manifestasi kultur yang tangible, definisi yang biasanya digunakan cukup ringkas seperti yang diberikan oleh Dale and Kennedy, yaitu mengatakan bahwa budaya ialah the way we do things around here. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan kognitif. Nah, pandangan ini berfokus pada ide-ide, konsep-konsep, rancangan-rancangan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, atau norma-norma yang dilihat sebagai inti dari fenomena yang kompleks dan multifaset yang disebut budaya. Menurut pandangan ini, yang akan disebut budaya organisasi dapat digambarkan sebagai suatu konstruksi aturan-aturan sosial yang mendomani atau menuntun persepsi dan pikiran. Budaya organisasi menurut pandangan ini memberikan desain konseptual yang bersih standar untuk mengambil suatu keputusan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melaksanakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi budaya organisasi. Terdapat 4 fungsi budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Yang keempat yaitu budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan dalam sistem sosial. Dalam hubungannya dengan segi sosial budaya, berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme membuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengembangan budaya organisasi. Nah, ketika organisasi berbicara mengenai budayanya, hal yang dilakukan adalah menelisik lebih dalam untuk memahami apa yang benar-benar dihargai. Selanjutnya, organisasi adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirabakan, tetapi eksistensinya dapat dirasakan.
Sehingga pengertian dari budaya organisasi adalah nilai dan norma yang mengendalikan interaksi anggotanya termasuk dengan pihak luar seperti pemasok, pelanggan, dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya adalah proses manajemen perubahan. Nah, di dalam perubahan itu kan pasti kita perlu waktu yang cukup lama ya. Nah, pertama itu kita harus menganalisis budaya yang ada sebelum budaya yang diinginkan itu disepakati masuk dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mengalami sistem budaya yang diinginkan, mengenalan budaya, memberi peluang anggota untuk mengikuti diskusi yang menentukan budaya organisasi yang disukai. Yang ketiga adalah memodifikasi budaya sekarang, hingga proses implementasi dimulai dari fokus khusus pada aspek mengaruh budaya. Dan yang terakhir, keempat adalah mempertahankan budaya yang diinginkan, hingga evaluasi dan pembaharuan berkelanjutan untuk mempertahankan budaya yang muncul. Next. Selanjutnya adalah perubahan budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk menerima perubahan daripada budaya yang terlalu lama itu sangat kuat. Nah, di sini perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa saran. Yang pertama adalah mendukung karyawan yang mendukung budaya baru. Yang kedua adalah mendesain ulang proses sosialisasi agar selaras dengan nilai-nilai baru. Yang ketiga adalah mengganti norma-norma yang tidak tertulis dengan aturan formal yang ditegakkan. Nah, alasan mengapa suatu perusahaan merubah sebuah organisasi budaya tersebut adalah apabila suatu kinerja sebuah bisnis tersebut perlu perbaikan. Yang kedua adalah untuk merespon perubahan yang signifikan, perubahan pasar, bertumbuhnya persaingan, perubahan kepemimpinan, dan kondisi ekonomi. Yang ketiga adalah mengatasi aktivitas ilegal dan tidak etis. Tingginya angka kemangkiran, inovasi tak lagi dihargai, penurunan pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai dasar manajemen sumber daya manusia strategi. Jadi dasar MSDM strategi itu merupakan cara perusahaan merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan karyawan agar sesuai dengan tujuan besar strategis perusahaan. Inti dari manajemen sumber daya manusia strategis ini yaitu memastikan bahwa kebijakan dan aktivitas yang berkaitan dengan karyawan itu menghasilkan keterampilan dan perilaku yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Hal ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan juga pelaksanaan rencana sumber daya manusia yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Next. Nah, untuk mengarahkan sumber daya manusia perusahaan agar sesuai dengan visi misi dan tujuan strategis perusahaan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, manajer itu biasanya menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan tujuan strategis perusahaan menjadi kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang lebih khusus. 3 alat yang penting dan sering digunakan yaitu ada peta strategi atau strategi map, scorecard, SDM, dan juga dashboard digital. Yang pertama ada strategi map. Jadi strategi map ini adalah peta yang merangkum bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis keseluruhan perusahaan. Ini membantu manajer dan setiap karyawan untuk memahami peran departemen mereka dalam mencapai rencana strategis perusahaan. Next. Yang kedua ada HR Scorecard. Jadi Human Resource Scorecard ini merupakan alat atau pendekatan yang digunakan oleh manajemen sumber daya manusia untuk mengukur dan memantau kinerja fungsi SDM dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Banyak perusahaan mengukur dan mengkomputerisasi aktivitas peta strategi dengan menggunakan scorecard ini.
Scorecard SDM adalah proses untuk menetapkan tujuan atau metrik keuangan dan non-keuangan pada rantai aktivitas peta strategi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Hal ini membantu manajer untuk mengukur hubungan antara aktivitas SDM seperti pengujian, pelatihan, mentoring, dan lain-lain dengan perilaku karyawan yang dihasilkan, serta hasil kinerja perusahaan secara keseluruhan. Next. Lalu alat yang ketiga ada digital dashboard. Jadi digital dashboard ini alat yang menampilkan grafik-grafik desktop kepada manajer yang menunjukkan gambaran komputerisasi tentang bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan metrik dari scorecard SDM tadi. Digital dashboard ini merupakan software yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk menyajikan informasi bisnis secara visual dalam bentuk-bentuk grafik dan juga angka pada satu layar sehingga lebih mudah diakses. Next. Nah, selain alat-alat tadi, strategi pengembangan organisasi itu juga penting. Jadi, strategi pengembangan organisasi ini merupakan rencana jangka panjang yang dirancang oleh manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan juga efektivitas organisasi. Dalam strategi pengembangan organisasi ini biasanya mencakup pengembangan karyawan, perencanaan suksesi, pengembangan budaya organisasi, dan pengembangan struktur organisasi. Pengembangan karyawan itu mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan, pendidikan yang diberikan pada karyawan untuk meningkatkan kualitas mereka. Lalu perencanaan suksesi itu merujuk pada identifikasi dan juga persiapan karyawan yang berpotensi untuk mengisi posisi kunci di masa depan, sehingga tujuannya ada memastikan adanya pemimpin atau pengganti yang kompeten untuk menggantikan orang-orang yang pensiun atau berhenti. Lalu pengembangan budaya organisasi itu merupakan upaya untuk menciptakan budaya yang mendukung nilai-nilai, visi, dan misi organisasi. Bisa melibatkan perubahan budaya, komunikasi yang efektif, dan juga pengenalan nilai-nilai organisasi. Lalu yang keempat ada pengembangan struktur, melibatkan restrukturisasi, penggabungan atau pemisahan departemen satu dengan yang lainnya atau penyesuaian lain supaya struktur organisasi ini lebih efisien. Next. Lalu hubungan strategi pengembangan organisasi dan hubungan dalam pekerjaan itu adalah hubungan pekerjaan itu melibatkan interaksi antara manajemen, karyawan, dan kerja dengan tujuan untuk mencapai keselarasan dalam kerjasama tim. Penyelesaian konflik yang efektif, pengelolaan kinerja yang adil, dan komunikasi internal yang baik di tempat kerja itu merupakan aspek penting sumber dalam manajemen sumber daya manusia untuk mempertahankan keharusan produktivitas organisasi. Strategi dalam hubungan pekerjaan itu harus disesuaikan dengan konteks organisasi yang spesifik, termasuk ukuran, industri, dan tujuan bisnis yang ditetapkan oleh manajemen. Next. Baik, demikian adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami kelompok 7 izin undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.